Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Deretan 100 ulama yang menentang Ibnu Taimiyah, Mahaguru Wahabi. Fakta sejarah membuktikan bahwa Mahaguru kaum Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah, wafat 728 Hijriah, adalah sosok yang kontroversial. Mengapa? Karena banyak sekali ulama besar yang menentangnya, baik yang sezamannya maupun yang datang setelahnya. Meskipun kita tidak pungkiri bahwa beliau adalah seorang ulama yang sangat alim, tetapi kealiman seseorang tidak menjamin bahwa ia pasti lurus dan benar pemahamannya. Pada 2 video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang penyimpangan Ibnu Taimiyah, baik dari sisi akidah maupun amaliyahnya, yang saya kutip dari 5 ulama besar. Sebelum saya tunjukkan 100 ulama yang menentang Ibnu Taimiyah, saya review dulu sedikit 5 ulama besar tadi. 1. Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, wafat 826 Hijriah. Dalam kitab beliau, Al-Ajwibah Al-Marudiyah 'ala Al-As'ilatil Makkiyah, beliau menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah telah menentang ijma' atau kesepakatan ulama dalam 60 masalah, baik akidah maupun furu' atau cabang agama. 2. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, wafat 756 Hijriah. Dalam kitab beliau, Ad-Durratul Mudiyah fi Raddi 'ala Ibnu Taimiyah, beliau berkata bahwa Ibnu Taimiyah telah membuat banyak bid'ah dalam masalah akidah dan furu' atau cabang agama. Beliau juga berkata bahwa Ibnu Taimiyah memiliki jargon mengikuti Quran dan Sunnah, tetapi sejatinya ia keluar dari Quran dan Sunnah. Dalam kitab beliau yang lain, yaitu Fatawa As-Subki, beliau mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah dipenjara sesuai dengan kesepakatan ulama pada masa itu, dikarenakan penyimpangannya yang membahayakan umat. Yang ketiga, Asy-Syaikh Shalahuddin As-Safadi, wafat 764 Hijriah. Dalam kitab beliau, A'yanul Asr wa A'wanun Nasr, beliau berkata bahwa Ibnu Taimiyah banyak menguatkan pendapat yang dhaif atau lemah di sisi jumhur atau mayoritas ulama, atau sebaliknya. Jadi artinya nih, Ibnu Taimiyah itu mendhaifkan yang kuat dan melemahkan yang lemah, menguatkan yang lemah, ya. Yang lemah dikuatkan, yang kuat dilemahkan. Itu Ibnu Taimiyah, ya. Atas ulahnya tersebut, ia dipenjara sampai meninggal dunia, dan teman-temannya pun menjauhinya. Yang keempat, Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, wafat 745 Hijriah. Dalam kitab Ad-Durarul Kaminah, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan bahwa Imam Abu Hayyan dulunya mencintai Ibnu Taimiyah. Namun kemudian beliau berpaling darinya dan menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang mujassim, yaitu meyakini Allah berjisim atau beranggota tubuh, setelah membaca kitab Al-Arsh milik Ibnu Taimiyah. Dan mujassimah adalah salah satu firqah sesat. Beliau juga menyebut Ibnu Taimiyah dengan segala keburukan. Yang kelima, Al-Imam Izzuddin bin Jama'ah, wafat 767 Hijriah. Dalam kitab Hasyiah Al-Idah, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disebutkan bahwa Al-Izz bin Jama'ah menyatakan Ibnu Taimiyah sebagai seorang yang telah disesatkan oleh Allah. Salah satunya adalah karena ia melarang ziarah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi ijma' ulama akan kesunnahannya. Untuk lebih detailnya, silakan tonton 2 video saya sebelumnya. Di sana saya menukilkan teks kitab aslinya secara lengkap. Nah, ini yang pertama, ya, judulnya Mengupas Sosok Ibnu Taimiyah, Mahaguru Wahabi. Dan ini yang kedua, bagi Wahabi, Ibnu Taimiyah adalah nabi baru bagi mereka. Silakan tonton pada kedua video tersebut supaya lebih jelas. Bahkan di video saya yang kedua ditampilkan seorang syekh Wahabi yang menganggap Ibnu Taimiyah sebagai nabi baru, jika ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Untuk lebih detailnya, silakan tonton 2 video saya tersebut. Baik, simak baik-baik fakta sejarah berikut ini.
sebanyak lebih dari 100 ulama menentang Ibnu Taimiyah, baik ulama sezamannya maupun yang datang setelahnya. Kaum Wahabi saat ini selalu menjadi pertentangan di antara kaum muslimin. Ya pantas saja, karena maha gurunya pun juga begitu. Yang pertama yang menentang Ibnu Taimiyah adalah Al-Qadhi Al-Mufassir Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah Asy-Syafi'i, wafat 733 Hijriah. Beliau adalah ayah dari Imam Izzuddin bin Jama'ah. Yang kedua, Al-Qadhi Syamsuddin Muhammad bin Al-Hariri Al-Ansari Al-Hanafi, wafat 728 Hijriah, sama seperti Ibnu Taimiyah ya. Yang ketiga, Al-Qadhi Muhammad bin Abi Bakar Al-Maliki. Yang keempat, Al-Qadhi Ahmad bin Umar Al-Maqdisi Al-Hambali. Ibnu Taimiyah dipenjara pada tahun 726 Hijriah berdasarkan tanda tangan dari 4 ulama tersebut. Keterangan tentang hal ini terdapat dalam kitab Uyunut Tawarikh karya Syekh Amin Al-Qutbi dan kitab Najmul Muhtadi karya Syekh Ibnul Muallim Al-Qurashi. Yang kelima, Asy-Syaikh Shalih bin Abdillah Al-Badaihi, guru dari Syekh Al-Munibi Ar-Rifa'i yang tinggal di Damaskus. Beliau wafat tahun 707 Hijriah. Yang keenam, Asy-Syaikh Kamaluddin Muhammad bin Abil Hasan Ali As-Sarraj Ar-Rifa'i Al-Qurashi Asy-Syafi'i, wafat 747 Hijriah. Beliau adalah murid dari Imam An-Nawawi sejak berumur 10 tahun. Beliau bersama ayahnya sering menemui Imam An-Nawawi untuk menuntut ilmu. Beliau mempunyai kitab yang membantah Ibnu Taimiyah berjudul Tufahul Arwah wa Miftahul Irbah. 7. Qadhi Al-Qudah atau Hakim Agung di negeri Mesir, yaitu Asy-Syaikh Ahmad bin Ibrahim As-Suruji Al-Hanafi, wafat 710 Hijriah. Beliau memiliki kitab untuk membantah Ibnu Taimiyah berjudul I'tiradat ala Ibnu Taimiyah fi Ilmil Kalam. 8. Asy-Syaikh Al-Faqih Ali bin Ya'qub Al-Bakri, wafat 724 Hijriah. Beliau menentang Ibnu Taimiyah dan mengingkari perkataannya ketika Ibnu Taimiyah masuk ke Mesir. 9. Al-Hafidh Al-Mujtahid Taqiyuddin As-Subki, wafat 756 Hijriah. Beliau memiliki 7 kitab khusus untuk membantah Ibnu Taimiyah, yaitu yang pertama Al-I'tibar bi Baqa'il Jannah wan Nar. Kedua, Ad-Durratul Mudhiyyah fi Raddi ala Ibnu Taimiyah. 3. An-Nadhrul Muhaqqiq fil Halfi bit Talaq Al-Mu'alliq. 4. Naqdul Ijtima' wal Iftiraq fi Masailil Iman wat Talaq. Kelima, At-Tahqiq fi Mas'alati Ta'liq. 6. Raf'u Syiqaq ala Mas'alati Talaq. Dan yang ketujuh adalah Syifa'us Saqam fi Ziyarati Khairil Anam. Ulama yang ke-10 adalah lawan debatnya, yaitu Al-Faqih Al-Muhaddits Al-Usuli Al-Mufassir Muhammad bin Umar Ibn Makki, atau yang dikenal dengan Ibnu Murrahil Asy-Syafi'i, wafat 716 Hijriah. Yang ke-11, Al-Hafidh Abu Sa'id Salahuddin Al-Ala'i, wafat 761 Hijriah. Beliau mengkritik Ibnu Taimiyah dalam banyak masalah, seperti yang dituturkan dalam kitab Al-Qasr fi Zakhairul Qasr fi Tarajimi Nubala'il Asr karya Ibnu Tulun. Yang ke-12, Qadhi Al-Qudah atau Hakim Agung di Madinah Al-Munawwarah, yaitu Abu Abdillah bin Musallam bin Malik As-Salihi Al-Hambali, wafat 726 Hijriah. 13. Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Al-Kalabi Al-Halabi, atau yang terkenal dengan Ibnu Jahbal, wafat 733 Hijriah. 14. Al-Qadhi Kamaluddin bin Az-Zamlakani, wafat 727 Hijriah.
Beliau merupakan lawan debat Ibnu Taimiyah dan membuat 2 risalah khusus untuk membantahnya, yaitu dalam masalah tolak dan masalah ziarah kubur Nabi dan orang-orang soleh. Yang ke-15, Al-Qadhi Safiyuddin Al-Hindi, wafat 715 Hijriah. Beliau juga merupakan lawan debat Ibnu Taimiyah. Dan yang ke-16 adalah Al-Faqih Al-Muhaddits Ali bin Muhammad Al-Baji Asy-Syafi'i, wafat 714 Hijriah. Ia berdebat dengan Ibnu Taimiyah sebanyak 14 kali dan berhasil membungkamnya. 17, ahli sejarah atau al-mu'arrikh Al-Fakhr bin Al-Muallim Al-Qurashi, wafat 725 Hijriah. Ia punya kitab khusus yang mengisahkan penyimpangan Ibnu Taimiyah, yaitu Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tadi. 18, Al-Faqih Muhammad bin Ali bin Ali Al-Mazani Ad-Dahan Ad-Dimashqi, wafat 721 Hijriah. Ia memiliki risalah khusus untuk membantah Ibnu Taimiyah dalam masalah tolak atau cerai dan ziarah kubur Nabi dan orang soleh. 19, Al-Faqih Abul Qasim Ahmad bin Muhammad Asy-Syairazi, wafat 733 Hijriah. Ia memiliki risalah Fir Raddi ala Ibnu Taimiyah. 20, Al-Faqih Al-Muhaddits Jalaluddin Muhammad Al-Quzwaini Asy-Syafi'i, wafat 739 Hijriah. Ia membantah langsung Ibnu Taimiyah dalam forum debat. 21, perintah resmi Sultan Ibnu Qalawun, wafat 741 Hijriah, yaitu Raja Damaskus saat itu, untuk memenjarakan Ibnu Taimiyah. InsyaAllah pada video berikutnya akan saya tampilkan surat resmi dari Sultan Ibnu Qalawun yang berisi perintah memenjarakan Ibnu Taimiyah. Nomor 22 dan seterusnya saya tampilkan di kolom deskripsi. Silakan baca di sana. Sudah sangat jelas fakta bahwa lebih dari 100 ulama telah menentang Ibnu Taimiyah karena penyimpangannya. Pertanyaan besar, orang gila mana yang mau menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai maha gurunya, sedangkan telah jelas bahwa lebih dari 100 ulama telah menentangnya? Ya benar, orang-orang gila tersebut adalah kaum Wahabi. Mereka mengaku mengikuti salaf, tetapi sejatinya mereka hanya mengikuti Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mengambil ilmu. Jangan sekali-kali mengambil ilmu dari kaum Wahabi. Di antara sutat-sutat Wahabi adalah sebagai berikut. Ya, ini mungkin beberapanya sudah dikenal oleh teman-teman semua. Ini Ustadz Aminur Baif ya, yang punya konsultasi syariah.com. Tidak perlu melihat website tersebut ya. Ini Ustadz Firanda Andirja, sudah terkenal. Ini Ustadz Ahmad Zainuddin. Ini Ustadz Muflis Safitra ya. Beliau ini bukan ustadz sebenarnya. Beliau ini hanya seorang insinyur ya. Ini Ustadz Subhan Bawazir yang punya geng motor Wahabi. Ini Ustadz Abdullah Maududi. Ya, masih muda tapi galaknya luar biasa. Dan ini adalah gembong Wahabi Indonesia yang sudah wafat kemarin, yaitu almarhum Ustadz Yazid Jawas. Dan ini adalah temannya, sudah tua juga, ini gembong Wahabi juga, masih hidup, yaitu Ustadz Abdul Hakim Abdad. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Subhan Bawazir, Ustadz Syafiq Basalamah, Ustadz Yulian Purnama, ini Abdullah Tuasikal yang punya muslim.or.id dan rumaiso.com. Tidak perlu melihat kedua website tersebut. Ini Ustadz Abdullah Zain kalau tidak salah. Ini Heri Pras ya. Kalau ini seorang pemuda yang sudah dikenal karena mulutnya yang besar, ya, bacotnya yang besar, tetapi ilmunya nol besar karena dia hanya seorang yang awam saja, orang dungu saja. Dan ini adalah trio ulama Wahabi ya, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Kedua ini saya tidak tahu. Hati-hati kepada mereka, tidak perlu mengambil ilmu dari mereka. Wallahu a'lam bissawab.